Shalom semuanya. Ya. Nah, Pak Niko Nyotora Harjo sebagai gembala pembina kita dan sebagai gembala rayon 2 kita, saudaraku, sudah memberikan satu tema yang baru di tahun 2023 ini, yaitu tahun untuk bangkit. Nah, tahun untuk bangkit jadi pemenang. Katakan sama-sama ya, kita deklarasikan ya. Tahun 2023 adalah tahun untuk saya bangkit dan menjadi pemenang. Tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Jadi saudara perlu pastikan nanti di tahun 2023 saudara harus benar-benar menjadi seorang pemenang. Karena apa? Hanya seorang pemenang yang akan masuk surga. Buktinya apa? Buktinya saudara nanti baca di kitab Wahyu ya, kitab Wahyu pasal 2 dan pasal 3. Itu surat dari Tuhan Yesus yang dipercayakan kepada Rasul Yohanes untuk ditulis, dan sampai hari ini tertulis di Alkitab kita, saudaraku. Di sana ada pesan di bagian terakhir. Rasul Yohanes selalu mengatakan, pemenang itulah yang akan menikmati semua janji Tuhan. Amin, saudaraku. Jadi kalau saudara pecundang, saudara kalah, saudara nggak masuk surga. Hanya pemenang yang masuk surga. Yang mengerti katakan amin. Ya, saudara tahu ketika seorang atlet, ya, seorang olahragawan, bahkan seorang petani yang di Alkitab juga ditulis oleh Timotius, ya, oleh Paulus maksudnya, ya, itu semua kita diminta untuk menjadi sebagai seorang prajurit, sebagai seorang atlet, seperti seorang petani. Di situ dikatakan ada 3 hal yang dicontohkan untuk kita punya satu karakter seperti itu. Seorang prajurit, seorang atlet, olahragawan, dan seorang petani. Mentalitas kita itu harus seperti itu ya. Nah, untuk kita bisa memenuhi firman Tuhan yang itu ya, menjadi prajurit, menjadi olahragawan, seperti petani, maka kita perlu yang namanya ini. Sekali lagi, jadi kesimpulannya gini, saudaraku, dalam segala aspek hidup kita, saudara dan saya, saudara perlu harus punya komitmen. Komitmen ini harus dibangun ya, komitmen harus saudara latih, saudara harus stimulasi supaya komitmen ini bisa muncul gitu ya kan. Karena kalau itu nggak kita upayakan dengan kesadaran kita, saudara nggak akan merasa komitmen itu nggak penting gitu ya kan. Tapi kalau sudah mulai menyadari bahwa untuk semua hal aspek hidup kita yang kita kerjakan itu perlu komitmen. Karena tanpa komitmen berarti nggak ada kesepakatan, nggak ada tujuan, nggak ada arah, saudaraku. Tanpa komitmen saudara hidup tanpa arah, saudara akan hidup sembrono, saudara akan hidup semau sendiri tanpa komitmen. Pernikahan tanpa komitmen akhirnya akan menghasilkan pernikahan yang free sex. Tanpa komitmen, bebas, mau sama siapa aja bebas, karena nggak ada komitmen. Tapi untuk kita mengajarkan tidak demikian. Bahkan bukan hanya untuk pernikahan, untuk semua, untuk pelayanan, untuk pekerjaan, semua butuh komitmen. Saudara mungkin sebagai pemilik perusahaan atau sebagai owner ya, dalam sebuah usaha tertentu, saudara mencari pegawai, sudah mencari karyawan, sudah mencari partner bisnis, tentunya yang punya komitmen. Kalau nggak punya komitmen, rekan saudara itu, rekan sekerja saudara akan semau sendiri kerjanya. Betul nggak kira-kira menurut saudara? Kebayang nggak kira-kira? Dia mau datang jam 10 terserah, dia mau datang jam 4 terserah, karena nggak ada komitmen di situ. Begitu mereka melamar kan tentunya ada wawancara, ada komunikasi, ada briefing mungkin, ada pengarahan. Tentu ada beberapa hal yang kita sampaikan kepada calon rekan kita itu, rekan sekerja kita. Dan bisa nggak ini sebagai komitmen dijalankan? Nah, kalau nggak bisa, mungkin akan dicoret, ya kan? Tidak akan memenuhi standar kita, tidak akan memenuhi kriteria kita, nggak dipakai, nggak dilanjutkan. Nah, dalam hal apapun, saudara, sadari, memasuki tahun 2024. Bagi saya sendiri, ya saya berdoa juga, saudara juga
punya satu spirit yang sama. Buat saya tahun 2024 selain tahun untuk bangkit dan menjadi pemenang, adalah tahun rekomitmen. Ini yang saya dapatkan, impresi yang kuat, kesan yang kuat yang saya dapatkan. Tahun 2024 itu harus menjadi tahun rekomitmen dan tahun kesaksian. Tahun kesaksian, saya percaya tahun 2024 akan ada banyak kesaksian, saudaraku, yang kita akan bisa saksikan menjadi berkat bagi banyak orang. Cuman yang saudara harus persiapkan, karena ini tahun kesaksian, ya, berarti saudara akan mengalami sesuatu yang gak enak dulu, sudah mengalami pertolongan, sudah mengalami mujizat, baru saudara bisa bersaksi. Jadi kesaksian merupakan apa yang sudah alami bersama dengan Tuhan. Jadi saudara harus mengalami dulu. Siap saudara? Mengalami sesuatu dulu yang gak enak tentunya, siap? Siap gak kira-kira tahun 2023 mengalami itu? Ya, saya membuka tahun 2023 ini dengan penuh ucapan syukur. Bukan karena hal yang baik tentunya ya kan, tapi ada hal-hal yang menjadi pergumulan luar biasa dalam hidup saya ya. Tapi saya percaya, saya selalu katakan Tuhan terima kasih. Saya setuju dengan apa yang Tuhan kerjakan. Nanti pada suatu hari saya akan saksikan saudara, ya, saya akan saksikan kepada saudara. Ya, tapi sekarang belum, ya, sekarang belum, simpan dulu. Oke, kita lanjutkan ya yang kemarin. Komitmen, klik aja, ya langsung. Amos 3 ayat 1 sampai 8. Kita sebagai nasnya ya, klik lagi. Nah, kita akan belajar di bagian yang kedua. Bagian yang pertama kemarin kita sudah belajar tentang pengertian atau arti, definisi, makna dari komitmen itu apa. Kita udah tahu semua ya. Nah, kita sekarang lihat blessingnya apa, berkatnya apa yang saudara akan terima, yang saudara akan alami ketika saudara bisa berkomitmen. Dan nanti kita juga akan tahu juga akibatnya apa yang saudara akan alami kalau saudara hidup tanpa komitmen. Ya, klik selanjutnya. Sekali lagi sebagai pengingat ya, sebagai reminder kita, Amos 3 ayat yang 3 kemarin kita udah praktekkan sama Father kemarin kalau saudara masih ingat ya. Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Jadi untuk berjalan bersama itu harus ada perjanjian dulu, harus ada janji dulu, harus ada komitmen dulu. Kan kemarin kita belajar arti tentang komitmen, salah satunya adalah janji, perjanjian. Ya, komitmen itu adalah kesetiaan kita menjalankan apa yang sudah dijalankan, apa yang sudah disepakati, apa yang sudah tertulis di situ. Sebagai tata laksananya kira-kira begitu. Kita ikuti semuanya. Sekolah punya tata laksananya, punya tata tertibnya. Ya. Gereja juga punya, sinode kita, gereja GBI, sinode GBI itu punya tata tertibnya. Ada bukunya, tata laksananya, ada pedomannya di situ. Untuk ini apa aturannya, untuk ini poin ini apa, untuk ini apa, semua diatur di situ, saudara. Ada semua di situ yang menyangkut organisasi gereja. Kita sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta, apa kewajiban kita, apa hak kita, semua ditulis di situ. Ada semua, sudah dirumuskan. Dan itu sudah menjadi sebuah kesepakatan. Nanti tahun 2023 di bulan Februari kita akan ada sidang lagi, sidang majelis daerah di di puncak ya, di Royal apa namanya, Royal Safari Garden ya, di hotel situ ya. Kita akan merumuskan beberapa hal di sana, akan memilih calon ketua sinode yang baru ya, karena sudah habis masa berlakunya dan perlu dipilih kembali 4 tahun, saudaraku. Akan ada pemilihan ketua BPD, semua sudah dirumuskan, ada tata laksananya, ada komitmen-komitmen yang harus kita perhatikan di situ. Gak sembarang yang hadir itu bisa punya hak suara. Sekarang yang punya hak suara hanya gembala ya, yang bisa memberikan suara untuk pemilihan baik ketua sinode maupun ketua BPD itu hanya gembala. Dulu
Walaupun gembala belum tentu saudaraku bisa memberikan suaranya, ya kan? Hanya di jenjang tertentu saja. Sekalipun dia gembala, tapi kalau belum masuk dalam jenjang yang ditetapkan, komitmen yang sudah ditetapkan nggak bisa. Tapi sekarang sudah dirubah. Gembala dari berbagai jenjang, pokoknya dia gembala ikut, bisa ambil memilih siapa, memberikan suaranya. Itu ada komitmen-komitmen seperti itu contohnya, ya. Jadi setelah itu berjalan, disepakati ketok palu. Nah, next berikutnya. Klik lagi, terus ya kita lihat ya the message ya dalam versi bahasa Inggris langsung saja, bahasa Indonesianya aja langsung kita baca ya, klik aja semua. Ya, apakah dua orang berjalan bergandengan tangan jika mereka tidak pergi ke tempat yang sama? Kemarin sudah dipraktekkan, ya kan? Tempatnya berbeda, nggak mungkin kita bisa bergandeng tangan. Nah, saya berdoa, saya berharap kita semua yang ada di tempat ini kita punya satu tujuan yang sama. Saudara ada di tempat ini dituntun oleh satu visi, yaitu sudah dipersiapkan menjadi umat yang layak bagi Tuhan. Untuk apa sih semuanya itu? Supaya nanti ketika Tuhan Yesus datang kali yang kedua menjemput gerejanya, menjemput umatnya, saudara menjadi umat yang layak, sehingga saudara bisa diangkat. Saudara ikut dalam peristiwa pengangkatan rapture. Saudara diluputkan dari masa kesusahan besar. Tapi kalau saudara tidak menjadi umat yang layak, saudara tertinggal dan saudara mengalami masa kesusahan besar. Ya, kalau saudara nggak bisa bertahan di masa kesusahan besar itu, tempat saudara adalah neraka, saudaraku. Ya, tempat saudara adalah neraka. Saudara akan mengalami hal yang nggak enak di neraka. Ingat tujuan hidup kita itu ada dua. Kita tuh sudah menuju kepada kekekalan. Nah, kekekalan yang mana yang mau kita tuju? Kekekalan ke surga atau kekekalan ke neraka? Hanya ada dua, saudara. Ya, ini. Jadi ayo saya mengajak kita semua di tempat ini untuk kita bergandeng tangan. Amin. Ya, kita bergandeng tangan untuk satu tujuan yang sama. Yang mengerti katakan amin. Amin. Apa tujuan kita, saudaraku? Kemana tujuan kita? Halo? Untuk ke surga, sudah dipersiapkan untuk apa dulu? Menjadi umat yang layak. Itu fokus kita, itu tujuan kita. Ayo kita gandeng tangan yuk. Ya, jangan sampai kita ke arah yang berbeda. Karena kita nggak bisa komitmen. Kalau kita udah beda arah, itu berarti kita udah nggak bergandengan tangan lagi. Saudara berarti nggak mau jadi umat yang layak. Gak mau diangkat berarti, ya kan? Kalau sudah mau diangkat, sudah mau jadi umat yang layak, ayo saya mengajak kita yuk gandengan tangan yuk sama-sama. Nah, di dalam menjadi umat yang layak itu ada beberapa hal yang harus kita persiapkan, saudaraku. Yaitu apa? Pemimpin rohani kita memberikan satu kendaraan lah, katakan begitu. Yaitu apa? Satu restorasi pondok Daud, satu lagi adalah pemuritan. Restorasi pondok Daud berbicara tentang doa, pujian, penyembahan. Ini berbicara tentang intim dengan Tuhan, persekutuan, relasi yang baik dengan Tuhan. Kita berdamai dengan Tuhan. Saudara hari-hari ini gimana hubungan saudara dengan Tuhan secara pribadi? Cek and recheck, saudaraku. Ya. Hubungan saudara dengan Tuhan bagaimana? Renggang, rusak, jauh, intim, atau bagaimana? Saudara yang bisa merasakannya. Saudara ikut gak di dalam kegerakan di gereja untuk restorasi pondok Daud? Ada menara doa di situ. Saudara ikut serta gak di situ? Saudara sehari-hari di rumah ada persekutuan pribadi saat teduh gak? Bersama keluarga ada mesbah keluarga gak? Itu ukurannya. Itu indikatornya. Untuk restorasi pondok Daud ini sudah lakukan belum? Saudara baca firman, renungkan firman, pelajari firman enggak? Itu restorasi pondok Daud di situ. Itu sarana kita, cara-cara kita, aplikasi-aplikasi yang harus kita jalankan untuk menjadi umat yang layak, saudara. Yang satu lagi, pemuritan. Saya pernah ilustrasikan seperti rel kereta api. Satu sisi adalah restorasi pondok Daud, satu sisi lagi adalah pemuritan.
Harus lengkap, harus ada dua sisi ini sehingga gerbong kereta ini bisa jalan dan nggak slack, nggak nggak keluar dari rel itu, saudara. Kalau Pak Henry Suteja, ketua Rayon 2 kita, kepala Rayon 2 kita, Subrayon 2A, beliau mendapatkan hal yang sama, saudaraku, yang disampaikan beberapa bulan yang lalu. Ya, ini meneguhkan apa yang saya dapatkan. Kalau saya baru dapatkan ilustrasi dari Tuhan adalah rel. Kalau Pak Henry Suteja dapatkan sayap. Seperti sayap, satu sayap ini adalah restorasi Pondok Daud, satu sayap lagi adalah pemuritan. Sama ternyata. Yes. Waktu Pak Henry Suteja sampaikan itu saya langsung yes. Saya sudah dapat duluan itu. Cuman beda ilustrasi saja. Kalau saya dapatnya rel, kalau Pak Henry Suteja dapatnya sayap. Jadi seperti sayap, harus mengepak dua-duanya. Restorasi Pondok Daud dan pemuritan harus berjalan bersama-sama. Sehingga kita akan terbang dan kita sampai pada tujuan menjadi umat yang layak bagi Tuhan. Yang kedua pemuritan, sayap yang kedua atau sisi rel yang kedua adalah pemuritan. Ini komitmen kita, saudaraku. Ini sudah kita bangun, sudah kita sampaikan, sudah kita berikan tuntunan buat saudara beberapa kali, ya kan? Baik melalui grup WA, pastor message, ya melalui khotbah-khotbah ibadah, di pool juga, ya baik di online maupun yang offline juga. Ya. Ini sudah sering disampaikan dan diulang. Ayo saudaraku, kita kepak sayap kita sama-sama yuk. Restorasi Pondok Daud dan juga pemuritan. Ya. Pemuritan kita sudah adakan satu angkatan, MSK. Kita belum adakan kembali ya karena kemarin sempat ada beberapa hal ya sehingga kita belum bisa laksanakan. Dan saya rindu nanti untuk anak-anak youth, untuk teman-teman youth ya, ketika nanti ini akan kita jalankan, anak-anak youth langsung respon ya. Siap anak-anak youth? Lah diam semua. Siap anak-anak youth? Masih lemes ya kan? Siap anak-anak youthnya? Siap untuk apa? Siap untuk apa? Dimuridkan. Lewat apa? Nanti juga kita buka lewat MSK, lewat cool. Nah, coolnya sekarang lagi stuck nih, ya kan? Lagi gak berjalan. Ya, ayo bergandengan tangan, masuk lagi, adakan cool lagi. Kalau ada kendala-kendala, kita sama-sama ngobrol kendalanya apa. Ya. Kita harus masuk dalam ini, restorasi Pondok Daud dan pemuritan. Doakan nanti kalau kita sudah tepat, kita sudah bisa mulai lagi, ada atapnya, ya rencana kalau Tuhan kehendaki mungkin kita akan tutup atap dulu supaya kita bisa berkegiatan, beberapa kegiatan di sana. Nanti kita bisa pemerintahnya secara pribadi, saudaraku, ya. Jadi peers to peers kira-kira atau keluarga per keluarga, ya, atau beberapa anak sama beberapa anak gitu. Nanti kita tadi yang dikatakan tadi sharing life. Nah, saya akan berbagi kehidupan sebagai warisan buat saudara. Bagaimana perjalanan hidup saya akan wariskan, saya akan ceritakan kepada saudara. Tadi sharing life, sharing experience. Kan itu pemuritan yang akan kita jalankan ke depan. Nanti saya berbagi kesaksian saya, perjalanan saya, pengalaman saya. Itu menjadi satu bekal buat saya, buat saudara. Oh iya, bahwa ternyata perjalanan itu sampai di titik yang sekarang itu nggak mudah, saudara. Dan generasi selanjutnya itu harus tahu cerita tentang itu. Makanya Pak Niko setiap kali ulang tahun, ya, ulang tahun gereja, baik yang di Rayon 2 maupun yang di Gatot Subroto yang di pusat gereja Indo, beliau selalu nggak lupa cerita tentang sejarah bagaimana gereja ini bisa berdiri, saudara. Dan itu nggak mudah, saudara. Kenapa Pak Niko terus mengulang-ulang menceritakan? Karena ada generasi-generasi baru yang sudah mulai ada gitu, yang sudah mulai muncul, yang dulu mungkin di sekolah minggu, tiba-tiba sudah ada di youth, sudah ada di next gen, sudah ada di sekolah minggu, ya kan, ada di kids. Pak Niko perlu cerita lagi kepada mereka supaya mereka generasi ini dapat gitu, dapat cerita perjalanan itu sebagai warisan.
Dan itu semua sekali lagi perlu komitmen. Amin, saudaraku. Restorasi Pondok Daud dan pemuritan. Mungkin nanti kita ini garis besarnya aja. Mungkin nanti saya akan laksanakan seperti ini. Misalkan saya hubungin, misalkan keluarganya si A, misalkan keluarga Tanjung Elis atau keluarga Pak Ginting, saya undang, yuk kita ngopi. Keluarga Pak Andi, keluarga Pak Lambok, nanti masing-masing nggak kumpul semua, saudaraku. Ya kita beberapa keluarga ngopi sama-sama, makan pisang goreng mungkin, ya kan? Makan kentang goreng mungkin, makan sosis goreng mungkin, sosis bakar, ya kira-kira gitu. Sambil ngobrol, saling sharing. Yuk, coba cerita kepada kita bagaimana perjalanan hidup kalian, saudara kalian semua. Itu akan saling membangun, saling menguatkan. Yang mengerti katakan amin. Cuma perlu tadi bergandengan tangan. Artinya ada respon, tidak bertepuk sebelah tangan. Sudah harus merespon, yes. Itu artinya komitmen itu begitu, merespon. Itu komitmen. Bergandengan tangan, menyambut. Ketika saya begini, sudah sambut, yes. Itu namanya komitmen, berjalan bersama tadi ke satu tujuan yang sama. Kalau sudah nggak nyambut, berarti kan tujuannya sudah mungkin berbeda gitu. Mungkin sudah maunya nggak seperti itu. Apa? Ya punya sendiri mungkin, semau sendiri. Apa misalkan, saya mau jadi jemaat aja biasa. Mungkin sudah punya pikiran dan tujuan seperti itu. Sehingga ketika digaungkan, ayo masuk pemerintah, ayo dimuridkan, sudah nggak mau. Karena sudah berpikir, nggak seperti itu. Ini sudah beda tujuan. Ini nggak bisa bergandengan tangan. Nah saya berdoa, ayo kita bergandengan tangan yuk, responi, sambut. Hari Sabtu di sini ada menara doa, ada persiapan. Sudah respon nggak? Ada latihan untuk yang mau melayani dan untuk para pengurus. Sudah respon nggak? Menyambut nggak? Nah, saudara jawab sendiri. Satu dapat penghiburan, saudara. Kemarin waktu di Kul saya sampaikan, di Kul online kemarin, Rabu kemarin. Ada satu ayat yang waktu saya baca tiba-tiba ayat itu tuh muncul gitu kalimat itu, saudara. Ketika Tuhan Yesus berkata, dan Yesus berkata, bagi yang mendengarkan, waduh, bagi yang mendengarkan. Ternyata Yesus pun tidak juga didengar oleh semua orang, saudara. Jadi saya menghibur diri, oh ya nggak apa-apa, Tuhan Yesus juga ngalami kok. Ya. Waktu itu Tuhan ngajar begini, bagi yang mau mendengarkan, berbuatlah baik kepada semua orang, bukan hanya kepada orang yang berbuat baik kepadamu. Karena kalau engkau berbuat baik kepada orang yang berbuat baik, apakah jasamu? Orang berdosa pun juga lakukan hal yang sama. Tapi engkau, kata Tuhan, tapi kamu. Sekali lagi, siapa yang dimaksud yang mau mendengarkan? Di situ Tuhan banyak bicara di situ. Kalau kamu ditampar pipi kiri, berikanlah pipi sebelahmu lagi. Bagi siapa itu? Bagi yang mau mendengar. Kalau Tuhan sudah ngomong bagi yang mendengarkan, berarti ada yang tidak mendengarkan. Jadi saya terhibur. Oh terima kasih Tuhan. Sekalipun ada jemaat yang tidak mendengarkan instruksi atau arahan tuntunan Tuhan yang saya sampaikan, saya bersyukur. Saya nggak jadi sakit hati, saya nggak jadi pahit, ya kan? Saya bersyukur. Karena apa? Saya lihat guru saya, Tuhan Yesus juga tidak semuanya mendengar, saudara tuh. Ya, itu. Kenapa? Itu perlu ada komitmen di situ. Next berikutnya. Langsung aja kita semua. Nah, kalau kita pelajari, kita bedah Amos pasal 3 ayat 3 sampai 7. Kita akan menemukan ada hubungan sebab dan akibat. Saya kasih contohnya begini, Amos 3 ya. Pasal 3-nya. Karena, perhatikan kata-kata karena, sebab. Nah, ini penyebabnya. Mereka belum berjanji. Jadi karena belum berjanji, maka akibatnya
Dua orang tidak berjalan. Yang tadi kita baca tadi itu, berjalankah dua orang jika mereka belum berjanji? Berarti sebab akibatnya ini. Karena mereka belum berjanji, belum bergandeng tangan, maka akhirnya akibatnya, dampaknya dua orang tidak berjalan bersama-sama, masing-masing. Ada sebab dan ada akibat. Kita jelaskan lagi di slide berikutnya. Ya, langsung saja semua. Sekarang kita lihat dulu di ayat yang ketujuhnya. Ayat-ayat yang tadi menunjukkan ada hubungan sebab akibat. Sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Apa hubungan sebab akibatnya? Nanti ada kesimpulannya. Saya beri kisi-kisinya dulu ya. Hubungan sebab akibatnya begini. Karena Tuhan tidak menyatakan keputusannya. Tuhan tidak menyatakan, Tuhan diem. Tuhan nggak ngomong, ini keputusanku. Tuhan diem ya, ini penyebabnya nih. Ya. Lalu klik selanjutnya, akibatnya apa? Tuhan tidak berbuat sesuatu. Ya nggak mungkin dong, Tuhan nggak ngomong, Tuhan mau lakukan sesuatu. Enggak. Kalau Tuhan lakukan sesuatu, Tuhan harus ngomong dulu. Harus menyatakan sesuatu dulu, memberitahu dulu kepada hamba-hambanya, aku akan datang kali yang kedua. Tuhan sudah sampaikan, akibatnya Tuhan pasti datang. Tetapi tadi Tuhan tidak berbuat sesuatu. Ini penyebabnya ya. Jadi untuk Tuhan berbuat sesuatu, maka keputusan Tuhan adalah apa? Tuhan lebih dulu minta komitmen kita. Kesimpulan dari ayat 3 dan ayat 7. Kesimpulannya apa? Jadi untuk Tuhan menyatakan, Tuhan berbuat sesuatu, maka kita tuh perlu ada komitmen dulu. Kita komitmen dulu, baru Tuhan lakukan sesuatu. Itu kesimpulan gampangnya begitu. Ya, Tuhan lebih dulu minta komitmen kita. Keluarga mau diberkati, Tuhan akan lakukan sesuatu untuk keluarga itu, berkati keluarga itu. Kalau ada di Tuhan lihat ada komitmen. Saudara sebagai karyawan, sebagai pekerja, perusahaan, kantor dan sebagainya, owner atau manajer atau pemilik akan memberikan sesuatu, bonus kah, apa yang namanya apalah, pokoknya hadiah, gift, apapun, perhatian apapun. Ketika owner itu melihat komitmen saudara. Saudara sebagai pekerja, sebagai rekan sekerja, saudara melakukan tugas tanggung jawab saudara dengan penuh tanggung jawab, ada prestasi, ya, maka terlihat dan saudara diapresiasi, kira-kira begitu. Oleh owner, oleh manajer, oleh pemimpin saudara, saudara diberikan apresiasi, diberikan penghargaan karena ada komitmen. Jadi untuk saudara mendapatkan sesuatu dari Tuhan ataupun dari manusia, saudara harus punya komitmen. Tinggal komitmen ini ditempatkan di dunia kerja, di dunia pelayanan, di dunia sekolah, atau di dunia lainnya, di mana saudara ada di situ. Next berikutnya. Ya, dengan kata lain, ya kan, karena ada komitmen, maka Tuhan berbuat sesuatu. Atau kalau kita mau Tuhan berbuat sesuatu, ya, atau kalau dibalik ya, kalau kita, saudara dan saya mau Tuhan lakukan sesuatu dong buat saya, misalkan seperti itu, maka ya, berikan komitmen kita kepada Tuhan. Saudara harus tunjukkan komitmen saudara sama Tuhan dulu. Ini penting. Jadi komitmen itu membuka jalan buat Tuhan lakukan sesuatu. Itu gampangnya gitu. Sekali lagi ya, ini highlightnya. Komitmen yang saudara tunjukkan, yang saudara hidupi, yang saudara aplikasikan, itu akan menjadi satu jalan pembuka. Komitmen itu akan menerobos dan membuka jalan bagi saudara untuk Tuhan lakukan sesuatu. Untuk manusia lakukan sesuatu. Next berikutnya. Kesimpulan pertama, ya,
The blessing of commitment, menggerakkan Tuhan berbuat sesuatu. Ini kata kuncinya. Dari penjelasan saya tadi, Amos 3 ayat 3 dan 7 ada hubungan sebab dan akibat. Kesimpulannya ini. Jadi Tuhan akan berbuat sesuatu kepada hamba-hambanya ketika apa? Ada komitmen. Sudah berjalan, sudah komitmen dan berjalan berdua sama Tuhan. Jadi untuk berjalan sama Tuhan berdua, saudara juga perlu komitmen. Berjalan sama manusia aja, tapi berjalan berdua sama manusia butuh komitmen, butuh janji, butuh kesetiaan, butuh tanggung jawab. Apalagi jalan sama Tuhan. Kalau sudah nggak bergandeng tangan sama Tuhan, Tuhan nggak lakukan sesuatu. Berkatnya berkat biasa, berkat yang universal, yang orang ateis pun juga mengalami. Next berikutnya, langsung klik. Yang kedua, kita belajar dari Mazmur, ya. Kita belajar dari Mazmur. Mazmur 1 ayat 3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Siapa yang dimaksud ia? Ia itu kita. Ia itu huruf besar itu kenapa? Karena di awal kalimat. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buah pada musimnya, tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Salah satu ilustrasi gambaran kekristenan itu adalah kita itu diibaratkan sebagai Kristen pohon. Kita ini diibaratkan seperti pohon. Saudara dan saya ini pohon. Ibaratnya sebagai pohon saudara harus ditanam. Saudara harus tertanam. Kalau saudara sebagai pohon tidak tertanam atau tidak ditanam, ya sudah selesai. Nggak percaya buktikan aja. Saudara punya pohon apa, taruh aja, nggak usah ditanam, nggak akan jadi, saudara. Itu harus nempel, harus ada apa namanya tuh, tanahnya harus ada apa nih namanya tuh ya. Ya harus ada sesuatu yang terhubung gitu dengan akar itu. Ditanam artinya komitmen. Bergandengan tangan. Antara pohon dan tanah bergandengan tangan, ditanam, berkomitmen. Amin, saudaraku. Ketika ini terjadi, maka hidup saudara akan menghasilkan buah. Hidup saudara tidak akan layu. Waduh, ya kan? Mungkin memang secara jasmani, secara tampakkan luar saudara kelihatan segar, kelihatan keren gitu, ya. Tapi ketika rohani saudara, roh saudara tidak tertanam, saudara itu layu, saudaraku. Hati saudara layu, hidup saudara layu. Tujuan saudara layu, nggak ada sesuatu. Semangat saudara juga layu. Semuanya layu, karena nggak ada komitmen, nggak ada tujuan. Apa saja yang diperbuat berhasil. Saudara mau apa saja yang diperbuat berhasil? Syaratnya apa, saudara? Syaratnya apa? Komitmen. Saudara perhatikan aja, saudara, di kerjaan, di tempat perusahaan, saudara, di kantor, saudara nggak usah komitmen. Berhasil nggak kira-kira, saudara? Tunjukkan aja nanti, buktikan aja. Di pelayanan, di sekolah sama, praktekkan, saudara nggak usah komitmen, sembarangan pokoknya, nggak butuh waktu lama, saudara. Nggak butuh waktu lama, saudara akan tenggelam, seperti kacang kemarin ya, tenggelam. Karena kacang lupa sama kulitnya. Kacangnya nggak mau komitmen sama cangkangnya. Dia lepas dari cangkangnya. Tenggelam, saudara. Kalau sudah lepas dari cangkangnya, dari komitmen itu, saudara tenggelam. Next berikutnya. Ya, ini sudah tadi, langsung klik aja. Terus, nah ini. Ketika kita berani, rela untuk berkomitmen,
maka kita akan mengalami multiplikasi. Karir saudara akan dimultiplikasi oleh Tuhan. Apa yang sudah kerjakan, mungkin sudah mengerjakan bisnis apa, dagang atau apa, itu akan dimultiplikasi oleh Tuhan, akan ditambahkan oleh Tuhan. Tuhan akan berikan kepercayaan yang lain, karena Tuhan tahu sudah berkomitmen, dan Tuhan tahu orang yang berkomitmen apa yang dikerjakan berhasil, saudara. Next berikutnya, Yohanes 5. Perhatikan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Ini perumpamaan yang lain. Ya. Barang siapa tinggal, komitmen, melekat, ya, sebagai ranting, melekat dengan batangnya, pokoknya, dengan pokok anggur, dengan batangnya, rantingnya melekat, berkomitmen, ya, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku tanpa komitmen kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Inilah resiko yang kita harus tanggung ketika sudah hidup tanpa komitmen. Ini akibatnya. Tapi berkatnya, ini akibatnya sekarang. Saudara tidak akan bisa berbuat apa-apa. Saudara tidak akan berbuah apa-apa selain berbuah yang tidak baik. Ada buah yang baik, ada buah yang tidak baik. Next berikutnya. Lagi ya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Lihat, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Mungkin selama ini sudah berdoa, Tuhan, kok nggak ada jawaban-jawaban ya? Kok Tuhan sepertinya nggak menjawab saya ya? Sudah sekian puluh tahun nih Tuhan. Jangan-jangan ini saudara belum tinggal di dalam firman-Nya, dan firman-Nya belum tinggal di dalam saudara. Tuhan tuh berani ngomong, minta apa saja yang kamu kehendaki. Kenapa Tuhan berani ngomong begitu? Karena Tuhan tahu kalau kita di dalam Dia, di dalam Tuhan, permintaan kita tuh gak akan neko-neko, saudara. Amin. Ya. Permintaan kita tuh pasti akan selaras, sefrekuensi dengan kehendaknya Tuhan. Kita gak akan minta neko-neko. Kemarin saya hanya berdoa begini sama Tuhan. Tuhan, sambil nangis di kamar sendirian saya siang hari. Aku tahu Tuhan, sepanjang umur hidup saya sampai hari ini, saya tuh gak pernah minta neko-neko sama Tuhan. Saya ngomong jujur sama Tuhan, Tuhan tahu itu. Saya gak pernah minta apa-apa yang neko-neko yang aneh-aneh sama Tuhan. Semua permintaan saya adalah untuk kepentingan Tuhan. Saya berani bilang sama Tuhan begitu. Apa yang saya minta sama Tuhan itu adalah untuk tujuan Tuhan, bukan untuk tujuan saya. Saya minta mobil, saya berdoa untuk mobil. Tuhan kasih untuk keperluan pelayanan, saya bilang. Ini mobil milikmu, ini motor milikmu. Ini untuk pelayanan Tuhan. Saya dulu pernah waktu kerja di PT KHTEK, saudara. Kerja saya pertama kali di Ranca Ekek. Saya minta motor sama Tuhan. Saya pun bilang sama Tuhan, Tuhan, kalau Tuhan kasih saya motor, saya akan pakai ini untuk pelayanan. Saya nggak minta, nggak neko-neko, saudara. Saya ngomong sama Tuhan. Sampai hari ini pun Tuhan, saya minta nggak neko-neko. Saya minta mujizat Tuhan. Saya minta mujizat Tuhan. Nanti saya cerita, saudara. Saya minta mujizat. Tapi kalaupun Tuhan nggak jawab, nggak apa-apa, saya lega. Yang penting saya ada ngomong sama Tuhan. Keputusan semua di tangan Tuhan, saudara. Sambil nangis saya, Tuhan, saya tuh nggak pernah neko-neko sama Tuhan, saya bilang. Kalau Tuhan izinkan ini terjadi dan saya harus melewati, nggak apa-apa Tuhan. Tapi satu hal saya percaya, ini akan menjadi kesaksian, ini akan menjadi sebuah mujizat yang luar biasa. Yang mau dikatakan amin. Next, dikit lagi ya, nanti masuk kesimpulan. Ya, kesimpulan yang kedua sekarang, berkat dari komitmen, ya ini membuat kita hidup berbuah. Ya, komitmen menyebabkan kita mendapat menerima apa yang kita kehendaki. Next berikutnya. Nanti kita masuk poin terakhir. Nah, ini lewat aja, ya, lewat saja.
Tanpa komitmen, ya, maka kita menjadi layu, hidup kita layu. Tidak ada keteraturan, tidak ada ketertiban, kita berjalan sendiri-sendiri tanpa arah dan tujuan yang jelas. Ini hati-hati. Hidup tanpa komitmen ini seperti ini akibatnya, saudara. Tinggal saudara pilih. Ini kan sudah disajikan sama Tuhan melalui firman Tuhan ini. Ya, ada makanan yang seperti ini, makanan yang komitmen, mengandung komitmen, mengandung gizi komitmen. Ada makanan yang tidak mengandung gizi, tidak ada komitmen. Saudara mau santap yang mana? Saudara mau nikmati yang mana? Itu terserah saudara, saudara yang pilih, saudara yang putuskan. Saudara mau hidup dengan komitmen, melayani dengan komitmen, kerja dengan komitmen, sekolah dengan komitmen, atau tidak, semuanya tidak ada komitmen. Hidup dalam keluarga, komitmen atau tidak, kembali lagi terserah sama hidup saudara. Pilihan, hidup itu pilihan, saudaraku. Sejak bangun tidur kita kan milih. Mau mandi enggak? Nah, itu pilihan. Milih mau mandi. Mau pakai pakaian apa? Milih lagi. Sudah milih pakaian, makan apa? Milih lagi. Mau minum, milih lagi. Semua hidup itu pilihan, saudaraku. Sudah tinggal mau pilih yang mana. Pilih komitmen atau tidak. Kalau pilih komitmen berkatnya ini, kalau tidak komitmen akibatnya ini. Ya, next berikutnya. Ini ya, tidak komitmen berarti tidak mempunyai tujuan, hubungan retak dan rusak. Nah, perhatikan, tidak ada komitmen, hubungan rusak. Saudara sama Tuhan gak komitmen, hubungan rusak. Saudara dengan suami, dengan istri gak ada komitmen, rusak. Saudara dengan dunia kerja tidak ada hubungan, tidak ada komitmen, rusak. Jadi penting, saudara harus bangun. Tahun 2023 jadikan sebagai tahun rekomitmen. Ini saya mengajak, ini ajakan saya. Saya mengajak saudara, ayo komitmen ulang. Janji setia ulang. Ya. Timbul lebih banyak masalah ketika sudah gak komitmen, masalah bertambah. Bukannya tambah baik, tapi tambah masalah. Karena akibat tidak komitmen. Next berikutnya. Next, lewat aja. Nah, ini kesimpulan sebagai penutup. Ada 5 berkat yang akan saudara terima ketika hidup saudara memilih untuk berkomitmen. Membuat Tuhan bergerak, ya, berbuat sesuatu untuk hidup kita. Tuhan bergerak. Hidup kita mengalami multiplikasi, berbuah-buah. Yang ketiga, menyebabkan kita menerima apa saja yang kita kehendaki. Kenapa? Karena kita minta itu pasti bertanggung jawab. Permintaan kita pasti nggak neko-neko. Hidup kita tidak menjadi layu. Usaha saudara nggak layu. Usaha saudara akan bergairah, akan terus hidup, akan terus bergerak. Karena Tuhan melakukan sesuatu atas usaha saudara. Yang terakhir, apa saja yang diperbuat berhasil. Silahkan saudara pilih. Pulang dari tempat ini saya hanya bisa berdoa, Tuhan biarlah jemaatmu yang hari ini mendengar firman, yang mendengar, ya kan? Seperti Tuhan tadi ngomong kan, bagi yang mendengarkan, ya kan? Kalau yang nggak mendengarkan, pilihan, ya. Hidup saudara tidak akan sama lagi. Bagi saudara yang mau mendengarkan. Terakhir saya mengajak sebagai penutup, ayo tahun 2023, khususnya karena kita ada dalam jemaat, kita ada dalam ibadah, ada pelayanan. Saya mengajak saudara, ayo tahun 2023 melayanilah dengan komitmen. Kasih jabat tangan kiri kanan, ayo melayani Tuhan dengan komitmen. Artinya saudara gak akan melayani dengan sembarangan. Datang gak akan telat lagi. Itu bukti komitmen. Saudara ikut persiapan rohani, ikut doa dulu, ikut latihan dulu, itu bentuk komitmen. Amin saudaraku. Nanti ke depan kita akan ada pertemuan-pertemuan pekerja. Ya. Saudara akan mendapatkan impartasi tuntunan dari gembala pembina kita. Saya akan teruskan pesan itu. Saudara berkomitmen, saudara akan hadir di situ. Kiranya berkat firman Tuhan memberkati saudara semuanya. Tuhan Yesus memberkati, haleluya.